Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan sebagai Bapa, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang sudah kami terima. Kami bersyukur kami sudah Kau layakkan Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Setiap kami Tuhan datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan yang beracara dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami boleh bertumbuh Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau sambut, kami mau melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Dan semua yang siap melayani Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami cuma mau berkata bahwa Engkau yang terindah dalam hidup kami. Amen. Ya Tuhan. Yesus, kami Engkau yang terindah dalam hidup kami. Yes. Tuhan Yesus. Kami datang dengan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih sebab Engkau sangat baik. Engkau sangat-sangat baik buat setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ku datang dengan syukurku, haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Katakan karya-Mu indah bagiku Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Katakan, ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami datang dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Engkau sangat baik buat kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Katakan, karya-Mu indah bagiku Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku
dengan mulut kami mengaku bahwa hanya Engkau Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Biar setiap yang bernafas sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Dan nyanyi bersoraklah bagi Allah. Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh Yesus Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Lebih lagi kita mau sembah Tuhan. Katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang saya rindu hanya Bapak Ibu saja. Katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh ya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Sebab itu kami bersuka atas perbuatanmu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Yes. Tiada janji seperti yang ada pada. Saya rindu hanya Bapak Ibu saja. Dengan bangkit berdiri, katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Yes, Jesus. Tiada janji seperti. Lebih lagi kita mau sembah Tuhan. Katakan show to the Lord. Haleluya. Yes, haleluya. Show to the Lord all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound
Yesus, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Bahkan gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat-saat menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Lawatan Allah terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang baik. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, bahkan tak pernah timbul dari hati, itu yang Tuhan sediakan buat kita, amin. Allah sanggup, haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam
Tuhan. Nama siapa? Yesus. Nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mau tepuk tangan lebih lagi buat Allah kita. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yes, haleluya. Boleh tepuk tangannya. Woo. Namanya Tuhanku
Masih tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih untuk kesempatan yang indah. Dalam hidup ini Tuhan memberikan banyak kesempatan bagi kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Amen. Syukur. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, kepada hamba-Nya waktu dan tempat saya persilakan. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
kami tinggikan Engkau Yesus. Jadikan kami berkat. Jadikan kami berkat ya Tuhan. Hanya ini saja kerinduan kami. Agar kami jadi berkat. Karena itu adalah bukti bahwa kami sudah diberkati Tuhan. Kami adalah berkat dari Tuhan kepada sesama. Semua orang akan menganggap kami adalah berkat. Mengenal kami adalah berkat. Bertemu dengan kami juga adalah berkat. Memiliki hubungan dengan kami adalah berkat bagi banyak orang. Bagi banyak orang kami adalah tanda ajaib dari Tuhan. Tuhan ajari kami, Tuhan ubahkan kami, sembuhkan kami, pulihkan kami. Dalam nama Yesus semua yang diberkati berkata amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan silakan duduk kembali. Oh, welcome home untuk Sarah KW2. Semua bilang selamat datang Mbak Sarah. Cuman segitu, selamat datang Mbak Sarah. Ya, maksud saya adalah Mbak Sarah yang di sana ya. Puji Tuhan ya, kemanapun dia pergi dia selalu kembali ke sini dengan suaminya ya. Puji Tuhan, Sarah KW2. Haleluya, firman Tuhan pagi ini adalah amat sangat dahsyat, luar biasa sekali. Ya, selamatkan waktumu. Lagu yang baru saudara nyanyikan itu adalah lagu yang ditulis oleh pendeta bernama Wilhelmus Latumahina. Sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 atau 3 tahun lalu. Pendeta Wilhelmus Latumahina. Dari nama belakangnya menunjukkan asal usulnya, beliau orang Ambon ya. Juga pendeta. Dan lagu itu lahir dari pengalaman-pengalaman di mana suatu hari anaknya yang masih usia sekolah atau kuliah meninggal dunia karena kecelakaan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan hari ini jikalau tahu besok pagi akan mati? Kira-kira melakukan apa Bu? Kalau Ibu itu tahu bahwa besok akan meninggal dunia. Ibu mau, ya? Dekat sama Yesus. Kalau Ibu tahu besok akan meninggal, apa yang akan dilakukan hari ini? Ibu Lili. Sembah Tuhan. Ya. Pasti kita akan melakukan hal-hal yang penting saja. Bukan hal-hal yang recehan, yang remeh-temeh. Pasti enggak. Pasti hal-hal yang amat sangat penting yang akan kita lakukan. Ya. Nah, saudara, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat singkat. Ya. Mungkin saudara pikir, lah masih muda ya. Kemarin itu saya dapat info bahwa dari Civero bahwa guru ya, trainer yang melatih teman-teman anak-anak kita tamborin itu meninggal dunia, umurnya baru 28. Kita tidak bisa melayat karena meninggalnya di Kalimantan, jauh sekali ya. 28 masih amat sangat muda sekali ya. Jadi selama waktu masih ada, selamatkanlah waktu saudara ya. Kita baca ayat yang indah. 3. Dan pergunakanlah sama-sama ya. Come on 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Lihat sebentar ayat ini alasan mengapa kita harus pergunakan waktu dengan sungguh-sungguh bijaksana, karena hari-hari ini adalah jahat ya. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, walaupun matematikanya 10, IPA-nya 10, 100, tapi kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, firman Tuhan bilang jangan bodoh. Say yes, amen. Jangan bodoh. Walaupun mungkin matematikanya 100, IPA 100, IPS 100, kimia 100, tapi kalau
tidak ngerti kehendak Tuhan bodoh. Supaya kita tidak bodoh, maka firman Tuhan bilang, jangan mabuk anggur, jangan mabuk oleh dunia ini, tapi hendaklah penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara, orang mengatakan hidup seperti es batu. Digunakan habis, gak digunakan juga pasti habis. Betul ya, dipakai habis, gak dipakai juga habis. Coba lihat foto 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, masih imut-imut ya. Kapan hari saya posting foto saya umur 28 ya. Imut-imut ya dibandingkan dengan sekarang, amit-amit ya. Sama tuh bisnis, katanya bisnis yang laris itu adalah es batu. Kalau laku habis, kalau tidak laku juga habis. Kan es batu mencair. Hidup dipakai nggak dipakai tetap habis ya. Secara umum dalam dunia internasional waktu-waktu 24 jam itu dibagi secara ajaib, yaitu 8 jam, 8 jam, 8 jam. Dibagi 3. Bisa persis 8 jam, 8 jam, 8 jam. Nah. Dan 24 jam itu diatur, 8 jam pertama itu adalah kerja. Katakan kerja. Bisa lebih 1 oktav, kerja. Satu lagi lebih tinggi, kerja. Ya. Bilang sebelahnya, oh bau, kamu bukan adonan donat yang bisa mengembang sendiri. Ya, betul? Dirimu bukan donat yang ngembang sendiri. Obah. Tapi kan Bu Sarah, tidur itu juga kan ibadah. Kerja ibadah, tidur ibadah. Jadi tidur di tempat kerja pahalanya 2 kali lipat. Enggak ya. Jam kerja harus kerja. Setiap hari harus 8 jam kerja. Semua pendeta hari Minggu bukan hari libur. Jadi hari Minggu kalau saya telepon wajib on, itu hari kerja. Libur hari Senin. Minggu udah libur, Senin libur, kerjanya kapan? Sudah harus kerja 8 jam setiap hari, itu ideal. Betul ya? Amin. Kerja apa saja. Wes pokoknya kerja, buruh nyuci, buruh nyetrika, nyapu, kerja. Asal kerja. Kalau belum bekerja dilarang menikah. Semua laki-laki muda yang ada di sini. Say yes. Sopo sing ngarani Bu Sarah. Sebabnya apa? Kamu makan masih ikut orang tua. Terus kamu nikah bawa istrimu makan ikut orang tuamu. Kurang kerjaan ya. Sudah itu terus pengen cepat punya anak, pengen tahu rupanya mirip aku apa mirip bojoku, mirip papai apa mamai. Kurang gawean. Kalau saudara melakukan itu dengan sengaja menciptakan kesulitan bagi generasi sesudah saudara. Khususnya orang-orang muda, katakan amin. Cuman itu, amin. Ya. Jadi sebelum berpikir ngelamar anak gadis orang, pastikan sudah punya pekerjaan, ada penghasilan. Kalau lamar anak saya tanya kerjanya apa, gajinya berapa, matre, ben. Ini wong tuamu tuh gak selama bisa hidup kan, gak selamanya bisa nyediakan nasi. Jadi harus kuat dulu, harus punya penghasilan yang mau hitung-hitung kasih makan istri cukup, sama plus anak 1. Bahwa orang tua tidak benar mengatakan kepada anak, iki anak kurang ngerti karo wong
tuwo ikiran duwe opo-opo. Keliru Bapak Ibu. Tidak boleh, mereka tidak punya kewajiban untuk cari buat dia sekolah, setuju ya? Nyun ngapunten ge ya, sepertinya sudah mulai marah sekarang ya. Makanya semua harus direncanakan. Oke lah, saya kira kita semua tahu tentang 8 jam kerja. Ini, kita baca ayat ini tentang Rasul Paulus. 1, 2, 3. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Rasul Paulus itu kerja supaya bisa memenuhi kebutuhannya dan memenuhi kebutuhan teman-teman seperjalanannya, Silas, Barnabas, Timotius. Karena dia bukan orang yang ikut nunut orang kemana-mana supaya ditraktir melulu. Ada amin? Aku kerja, kata Rasul Paulus, supaya aku memenuhi kebutuhanku, lalu aku bisa memenuhi kebutuhan teman-temanku. Itu namanya jadi berkat. Say yes. Cuman segitu, amin? Jadilah berkat, jangan jadi beban. Karena jadi berkat menunjukkan bahwa kita itu sudah diberkati. Yesus itu berkat terbesar. Say yes. Jadi antusiasme kita setiap hari adalah bagaimana caranya saya bisa jadi berkat untuk seseorang. Hidup saya seperti Daud. Bagi banyak orang aku adalah tanda ajaib dari Tuhan. Alasan pertama kenapa kita kerja. Alasan kedua. Ya baca 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu. Sama-sama dong biar saya semangat 3. Dalam segala sesuatu ya nyontoni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kecuali orang tua, orang sakit yang sudah dipensiunkan anak, tidak apa-apa. Tapi nyapu-nyapu bagus supaya sehat, jalan-jalan, lari-lari kalau masih bisa lari. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku juga bekerja. Setan masih bekerja. Kita semua harus bekerja. Di masa-masa ini semua orang pastikan mempunyai pekerjaan. Jadi bekerja adalah konsep Alkitab. Nah, 8 jam yang kedua adalah waktu untuk istirahat. Perlu istirahat, perlu tidur. Kepada anak-anak muda yang sekarang ini hampir semua anak muda yang saya temui jam tidur mereka terbalik. Mereka belajar, ya mudah-mudahan belajar. Di malam hari, lalu tidurnya menjelang subuh, lalu bangunnya siang jam 12 menjelang jam 3 sore. Saudara tahu bahwa menurut ilmu kesehatan kualitas tidur itu didapatkan di malam hari. Banyak dari organ-organ tubuh kita, sel-sel dibaharui itu di malam hari. Termasuk liver. Kalau sekarang, tapi kan aku gak apa-apa, itu karena aku masih muda. Tunggu kalau sudah 40-50, nah baru kerasa. Jadi sebelum kasep, semua bilang kasep, tahu kasep ya? Sebelum kasep perbaiki cara hidup saudara. 8 jam istirahat di malam hari. Setelah itu bangun. Nah sekarang saya fokus di 8 jam ketiga.
Ini seringkali disebut sebagai the magic hours. Waktu mujizat. Kenapa? Karena 8 jam yang sisa ini, bagaimana cara saudara mempergunakannya, ini akan mendatangkan keberhasilan, surplus dalam hidup saudara ditentukan oleh 8 jam tersisa. Karena semua orang kerja 8 jam, tidur 8 jam. Kira-kira kalau kita kerja di Klaten UMR-nya sama, gajinya sama. Tapi kalau 8 jam yang sisa saudara bisa memanagenya dengan baik, maka saudara akan mendapatkan sesuatu surplus dalam hidup saudara. Makanya dia disebut the magic hours. Waktu yang ajaib. 8 jam itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan 8 jam itu. 8 jam ketiga itu menentukan keberuntungan kita. Jadi saya mulai dengan waktu dengan Tuhan. Katakan amin. Masa cuma segitu? Amin. Waktu dengan Tuhan. Setelah minggu ini tidak ada seorang pun yang berkata tidak ada waktu untuk berdoa dan membaca firman. Oke? Setuju? Amin. Kalau saudara masih mengatakan maaf saya nggak ada waktu untuk doa. Saudara ngerti nggak? Itu benar-benar tanda-tanda kesombongan. Itu benar-benar kita sombong. Bahwa kita ngerasa bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi kita masih punya 8 jam tersisa. Waktu kapan? Sudah bilang, tapi kan saya kok pergi ke gereja naik mobil. Nah, waktu itu di mobil sudah bisa pakai headset dan saudara bisa waktu dengan Tuhan. Bisa worship, saudara bisa berbahasa lidah, saudara bisa mendengarkan firman yang diucapkan. Ada aplikasinya. Saudara mencet terus ada orang ngomong Alkitab sepasal 2 pasal. Kalau 1 jam sembari saudara worship, saudara udah kasih waktu dengan Tuhan. Saya rindu semua jemaat Filipi tahu rahasia ini. Waktu dengan Tuhan. 8 jam yang efektif. Mengapa kita perlu waktu dengan Tuhan? Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamu, saudara baca banter dong, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, saudara bilang kan aku masih bisa apa-apa. Masih kerja, masih makan, masih nge-mall. Masih apa, me time, masih apa segala macam. Betul. Tapi hidup saudara tidak bergantung kepada apa-apa yang saudara bisa capai tanpa Tuhan. Satu hari saya tidak sedang berdoa, pokoknya sedang ngapa-ngapain terus saya ngomong sama Bapak. Saya bilang, "Pah, kan engkau bisa melakukan apa saja. Terus kenapa engkau gak mau kasih aku duit tabungan banyak? Semisalnya 1 M. Saudara tahu gak, langsung dijawab sama beliau, dijawab. Saya bilang, kenapa Bapak tidak mau kasih aku uang misalkan 100 juta buat ditabung, 1 M gitu ya. Langsung dijawab, sebab kamu tidak membutuhkannya. Langsung detik itu juga dijawab. Ya saya mikir, bener juga ya. Saya itu kan makan 3 kali sehari. Lalu beliau melanjutkan waktu keesokan harinya saya pergi ke menara doa. Dan itu saya diajari, dibilangin gini. Tujuan kamu ingin punya tabungan itu apa? Itu bukan untuk memenuhi kebutuhanmu tetapi untuk nutupin kuatirmu kan. Sebab seperti orang tua lain saya pikir nanti kalau sudah nggak kerja gimana. Nanti kalau sudah tua sakit berobatnya gimana. Nanti
Kalau anak gak gemati karo wong tua gimana? Jadi yang kamu maksudkan dengan uang 1M itu bukan kebutuhanmu, tapi kamu nutupi kuatirmu. Padahal kan aku ngajari kamu cara menangani kuatir bukan begitu. Bukan ditutupi, tapi serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Lagi pula kamu ngomong tentang kalau aku tua. Iya, memang kamu tahu kamu mati kapan. Tiwas kamu nabung 1M, kamu matinya besok. Kamu mikir tentang nanti kalau sakit tidak bisa berobat. Kamu nonton temanmu sakit berobat di Singapura. Nanti kalau kamu sakit, bagaimana kalau aku kasih kamu sehat sehingga engkau tidak perlu berobat? Halo? Kan kalau mau mati tidak harus sakit. Saya juga berdoa, Tuhan kalau mau mati baik-baik saja. Malam saya pergi tidur, tangi turu aku wes ketemu Tuhan Yesus, sudah ketemu mama, papa. Kan boleh minta. Karena di luar Yesus kita itu sebetulnya enggak bisa. Walaupun aku mempunyai uang 1M, tetapi kesehatan saya tidak bergantung kepada uang itu, benar enggak? Benar? Sebab kalau dokter bilang cancer 1M enggak laku, jadi kayak kertas. Enggak ada nilainya. Walaupun engkau punya uang 1M, tetapi kebahagiaanmu tidak tergantung kepada 1M. Laras napa mboten? Ya? Walaupun engkau punya tempat tidur kasur king coil, tapi mengenai tidur nyenyak tidak bergantung kepada king coil. Laras? Laras amin? Iya. Saya dulu punya pasien dokter suami istri. Tinggalnya di bawah jembatan layang di Jogja. Kerja di sebuah rumah sakit. Waktu saya masih di radio, beliau hubungi saya. Saya datang, mergo ora iso turu dan cemas. Itu kamar dirubah, dipanggil feng shui, ditukar tempat tidur di sono, dipindah, kasur taruh di bawah. Saya, ya ampun, kasur bagus-bagus, taruh di bawah, nggak boleh tidur di atas, dibongkar puluhan juta, habis hanya untuk cari posisi yang bisa bikin tidur. Makanya Yesus benar. Kau punya apapun, hidupmu tidak bergantung. Kebahagiaanmu, keselamatan kekalmu itu tidak bergantung di 1M. Kebahagiaanmu tidak bergantung di 1M. Damai sejahteramu tidak ada di 1M. Tidur nyenyak tidak bisa disandarkan. Sehatmu itu, bahagiamu, sejahteramu tidak bergantung kepada 1M. Tetapi di dalam Yesuslah kita memperoleh segala sesuatunya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang mulia. Mengapa kita perlu waktu dengan Tuhan? Saya itu pernah lihat di rumah sakit, juga saya pernah lihat di mall. Di mall itu kalau saudara datang rada pagi Siti pas baru bukaan. Di parkiran bawah itu Pak parkir semua itu tuh ada waktunya mereka seperti rapat kecil. Ngapain tuh? Pasti mesti ada yang omong-omong. Nanti parkirnya di sini, nanti gini-gini, mungkin evaluasi pasti ada ya. Juga di rumah sakit. Karena saya waktu mama sakit kan saya nungguin terus. Jadi saya liatin ketika pagi-pagi waktu saya keluar cari sarapan. Waktu perawat-perawat dan petugas baru datang, mereka akan kumpul di titik kumpul mereka, nurse station, tempat kumpulnya perawat-perawat, dan nampaknya mereka menerima sesuatu dari mungkin kepala perawat atau apa. Pentingnya adalah untuk mendapatkan arahan, tujuan, direction. Sekarang ini saudara, kalau saudara misalnya mau khotbah, ada aplikasi yang saudara bisa buka dan saudara cukup kasih tahu ketik mengenai
satu topik, lalu saudara klik dan kemudian semua ayat, semua pokok-pokok pikiran sudah ada rapi. Tapi saya harus beritahu saudara bahwa kita tidak sedang mempelajari sejarah. Kita sedang berbicara dan berhubungan dengan pribadi yang hidup. Say yes, amen. Yang memiliki pikiran, memiliki tujuan secara personal kepada setiap orang. Dan bahwa Tuhan kita itu betapa beliau rindu untuk memberikan kita tuntunan, tujuan, arahan, jalan keluar supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan, terutama di hari-hari ini. Saya pernah menceritakan sebuah cerita tentang Hafidz. Hafidz menerima hadiah sebuah gunung dari ayahnya yang kaya raya di Afrika. Lalu satu hari pengelana lewat di depan rumah Hafidz dan cerita kepada Hafidz bahwa di pertemuan 3 sungai, namanya sungai kalau pertemuan namanya Tempur Sari kali ya. Ya, Tempur Sari ya. Iya betul. Itu biasanya orang yang mainannya perdukunan tahu itu. Tempur Sari, sungai bertemu. Itu mengandung berlian yang luar biasa banyak dan mahal. Akhirnya satu hari Hafidz penasaran, dijuallah warisannya, lalu dia pergi berkelana untuk mencari di mana ada berlian yang sangat mahal itu. Dan satu hari pengelana itu balik, lalu dia lewat depan rumah Hafidz. Dia liatin rumah Hafidz itu sudah berubah, ada etalase yang besar, di dalamnya bongkahan berlian gede-gede, berkilauan. Lalu dia tanya kepada orang itu, nemu di mana? Di sungai belakang rumah. Itu dia tanya, Hafidz di mana? Hafidz sudah pergi mengembara. Hafidz tidak tahu bahwa berlian itu di belakang dapurnya. Kita perlu yang namanya direction, tujuan real setiap hari dalam hidup kita. Amin. Kenapa kita memerlukan waktu dengan Tuhan? Demi keberuntungan kita. Katakan amin. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Yang gak pernah kau lihat, yang gak pernah kau pikirkan, itu yang bikin hidupmu beruntung. Say yes. Saudara tahu seorang komedian, dia adalah komedian, dia juga adalah host dari banyak acara. Dia bahkan punya acara reality show di TV Amerika namanya Steve Harvey. Kaya raya. Tapi saudara tahu bahwa dia terlahir bukan anak sultan. Dia pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya. Menjadi seorang gelandangan yang tidak mempunyai rumah. Pernah menjadi tukang sapu. Tapi dia berdoa setiap hari. Dia tidak malu berkata, aku berdoa setiap hari.
Dan di dalam doaku aku berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau Engkau mengubah hidupku, maka aku akan mengatakan kepada setiap orang, Engkaulah yang membuat hidupku seperti ini. Dan itulah alasan mengapa sekarang dia tidak malu untuk menceritakan kepada setiap orang. Artinya bahwa untuk menjadi seorang yang beruntung itu tidak perlu menjadi anak presiden, anak raja, anak sultan, anak konglomerat, anak seorang pemimpin politik yang tersohor, anak lurah, anak camat, anak bupati. Tetapi ketika engkau menjadi anak-anak Allah, Yohanes 1 ayat 12, tetapi kepada mereka yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kau adalah orang yang paling beruntung dalam hidup ini. Saya sudah bagikan kepada saudara mengenai sebuah penelitian yang dilakukan oleh 3 orang Italia. Alessandro Plucino, Alessio Biondo Dalam, Andrea Raspisanda. Saudara bisa googling. Ini sebuah penelitian. Judul dari penelitian studi itu adalah Talent versus Luck. Penelitian itu bertujuan untuk membuktikan sebetulnya orang itu berhasil karena faktor apa? Karena faktor talenta kah? Karena faktor keberuntungan? Dan yang sangat ajaib, kesimpulannya bahwa orang sukses di dunia ini, dengar baik-baik, bukan karena talenta, tapi karena faktor lucky, keberuntungan. Katakan keberuntungan. Cuma segitu keberuntungan. Lebih keras keberuntungan. Saya beruntung, saya memiliki Yesus, adalah keberuntungan. Saya ada di jalan keberuntungan. Sebab itu firman Tuhan berkata kepada Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya koe hati-hati melakumu. Supaya engkau hati-hati bertindak, hati-hati ngomong, hati-hati membuat keputusan sesuai dengan semua yang tertulis di sini. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya, kasih kemuliaan buat Tuhan. Jadi bukan karena talenta. Saudara boleh sekolah sampai pinter bagus. Saudara bisa jadi dokter, saudara boleh jadi profesor. Tapi ingat, tantangan ke depan bukan para profesor. Tantanganmu ke depan adalah robot, artificial intelligence. Robot jadi lebih pintar dari manusia. Robot take over banyak pekerjaan manusia. Jadi kalau cuma mengandalkan ini, kalah saudara. Andalkan ini. Say yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau hari gini sudah bilang, aku gak ada waktu baca Alkitab. Terus sambil, kayak bangga banget gitu ya. Aku gak ada waktu untuk baca Alkitab, apalagi berdoa. Aku sibuk sekali, tahu gak? Kamu itu sedang menunjukkan kesombonganmu. Bahwa kau bisa hidup tanpa ini. Tantanganmu adalah robot. Robot cerdas, saudara. Robot itu juga cantik-cantik. Jadi kalau modal cantik kalah, ya mas-mas ya. Robot itu cantik-cantik. Cuma saya nggak tahu apakah dia bisa melahirkan anak apa enggak. Siapa namanya robot yang dibikin cantik sekali? Sekarang ada yang pacaran sama boneka aja cukup. Iya. Cantik-cantik karena saudara omelin, dia nggak rewel. Ada istri itu mijitin kepala suaminya ya.
Sampai asik, suaminya sampai ngantuk-ngantuk mau tidur. Lagi yang. Terus istrinya penasaran ditanya, yang sebelum kamu menikah siapa yang mijit kepalamu ya? Dia bilangin, sebelum aku menikah aku gak pernah sakit kepala. Kali dia menikah dia pilih robot aja, robot cantik-cantik juga gak bikin sakit kepala saudara. Waktu untuk Tuhan. Untuk mendapatkan kekuatan baru. Men kuat gitu loh ya. Men sehat. Men kuat. Stronger every day. Tante Lili itu sudah umurnya berapa? Tapi saya heran. Saya pergi dengan dia berlutut. Dia berdoa 1 jam itu berlutut kayak gini. Saya ndelek-ndelek. Umurnya sudah hampir 70 berlutut. Saya terinspirasi setiap kali di menara saya berlutut juga. Saya bilang Tuhan, lutut saya stronger every day. Stronger every day. Sekarang saya mulai melatih berlutut seperti Tante Lili supaya sehat. Saudara tahu setiap hari 1 jam pertama kita dengan Tuhan menyelamatkan sepanjang hari. Amin. Buat kau lebih bahagia, lebih sehat, tidak lebih rapuh. Tua gak apa-apa tapi jangan rapuh. Masih muda udah rapuh. Ngurusin diri sendiri aja sudah gak bisa. Kalau sudah waktunya pulang, saya minta pulang. Saya gak mau nyusahin anak-anak. Tapi kalau saudara tahu 1 jam pertama dengan Tuhan, selamatkan sepanjang hari. Stronger every day. Kuat, seperti minggu lalu saya cerita. Di dalam diri saudara itu terbangun oleh kasih karunia seperti mesin daur ulang. Saudara tahu kalau sampah plastik itu ada jenisnya. Sebelum didaur ulang disortir. Waktu saudara hidup di dalam kasih karunia, ini penuh di dalam diri saudara. Apa-apa datang sampah, kebencian, permusuhan, pengkhianatan, rasa sakit, semuanya didaur ulang. Keluarnya semuanya goodness of God. Kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan, kebaikan. Tidak ada yang bisa melukai saudara. Gak ada keadaan bisa menghancurkan saudara. Saudara selalu happy karena ini mesin daur ulang di dalam saudara. Setiap hari saudara berdiri, facing your battle. Hadapi peperangan. Setiap melek itu ada peperangan. Tapi kalau saudara punya ini, setiap pagi saudara berdiri. Facing your battle. Kalau peperangan itu terlalu berat untuk saudara, mungkin itu peperangannya Tuhan. Ia akan berperang untuk saudara. Say yes. Oh, sangat luar biasa. 8 jam yang menentukan. Ada bagian untuk waktu dengan keluarga. Menjaga hubungan. Saya tidak mengatakan bahwa sepanjang waktu saudara tinggal di rumah, enggak. Saudara kerja, tapi hubungan baik itu, hubungan yang benar itu harus dijaga. Kenapa? Karena unity itu menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada amin. Karena 2 orang dari kamu sepakat meminta apa saja berhasil. Banyak doa gagal karena tidak ada unity di dalam keluarga. Tidak sepakat, suami ke utara, istri ke selatan, ngumpul satu rumah, diam-diaman gak pernah ngomong. Sebab kalau ngomong perang besar, perang Badar terjadi, perang Bratayuda terjadi. Karena setan ingin gereja itu
Keluarga adalah gereja dalam unity yang paling kecil. Tapi itu powerful saudara. Itu negara kecil, itu gereja kecil. Keluarga sehat, gereja sehat, negara sehat, masyarakat sehat. Jadi suami dan istri ini kalau sepakat minta apa saja, mesti terjadi, pasti terjadi, pasti. Tapi aku janda bojoku meninggal, karo anak-anak wis gede, karo cucu nih diajari penyembahan. Aja, ibu-ibu aja anak. Saya kalau pulang ke rumah selalu, anak perempuan saya karena dia di rumah jadi kadang kalau sebelum tidur, sama mama worship. Karena saya kasih tahu dia, karena 2 orang dari kita sepakat itu dahsyat. Apa saja bisa kita handle. 2 orang. Aku belum menikah karo pacarmu. Sepakat doa untuk masa depan. Soalnya Bu Sarah mengatakan kalau belum kerja nggak boleh kawin. Ya. Sepakat by phone, video call, worship. Nggak usah ngalor ngidul. Gibah. Side job. Waktu kosong itu loh belajar bikin resep apa ke. Ya sekarang jualannya kan gampang toh. Taruh di DP posting. Sinau no? Jangan malu. Artis papan atas aja jualan online. Apalagi kita cuma papan irisan bawang. Jualan halal. Posting teman saya yang jualan skincare. Itu awalnya dibikin sendiri. Kemudian ditaruh di DP, liatin. Ikut. Bagus ya. Akhirnya ditaruh di Facebook. Bagus ya. Akhirnya diproduksi sekarang punya trademark sendiri. Jualan skincare. Jualan makanan itu loh. Titip di Pak Dwi depan itu loh. Wah itu yang 8 jam. 8 jamnya kapan ya Bu ya? Ada. Aku ngantar anak di sekolah. Ngantar anak di sekolah. Mojok belajar resep baru. Kurangi yang gibah. Ngantar anak di sekolah, anak sekolah mama-mama malah gibah. Jangan. Mama-mama ketemu arisan boleh. Mama-mama ketemu rencanakan pekerjaan. Ya. Waktu luang saya belajar. YouTube, TikTok. Saya belajar caranya gimana supaya live TikTok itu dapat duit. YouTube saya mulai dari kalau short cuman 76 orang yang lihat. 100 orang, 200, 400. Sekarang tanya Wisnu, setiap tayang setiap hari di atas 1000, di atas 1000. Sudah ada duitnya udah kelihatan 10.000. Sebulan 10.000. Sopo sih ngasih 10.000 sebulan? Duit semono ya ora apa-apa. Sambil dolan, ya kan? Setiap posting sudah langsung 1000 lebih yang lihat, 1000 lebih. Asik kagak? Biar kalau saya ngomong saya adalah anak Tuhan, tetangga itu marah sekali luar biasa. Biarin aja percuma ya. Kalau ngomong sama keledai, apa dia mudeng ya. Keledai itu kalau dia mulutnya nggak dibuka sama Tuhan kan nggak bisa bicara ya, jadi percuma. Yang penting kan di YouTube saya tulisan 10.000 rupiah per 28 hari. Mau tak kasih 10.000? Baksonya Pak Andi itu kalau makan satu porsi di bawah 10.000. Telateni saudara. Waktu itu ada. Waktu dengan keluarga, waktu untuk nyambi. Waktu luangmu apa? Bobo manis. Bobo manis nih tangi tururan, dede terasa no. Ya tak? Karena hati senang walaupun tak punya uang itu adalah hoax semata-mata.
Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hoax. Hoax ya Pak Guru ya. Kursus musik bisa pintar kayak Pak Guru. Pak Guru ini. Calvin sering tahu loh ya di Jogja itu. Pinter ngelesi. Main di mana. Skill. Jangan apa-apa. Modal cantik itu robot lebih cantik sayang. Belajar masak istri-istri ya. Tapi aku nggak bisa masak. Kalau kamu nggak bisa masak, jangan-jangan kamu dapat suami nggak bisa makan. Iya. Pengen punya istri bisa masak apa bisa pijit? Pak Haso. Istri pengen yang punya bisa masak apa bisa pijit? Bisa pijit ya betul. Sebab kalau masak makanan bisa dibeli, kalau pijit di luar, nah itu bahaya, jangan sering-sering ya. Saudara fokus untuk 8 jam ajaib, the magic hours. Fokus di situ. Harus ada waktu untuk Tuhan. Waktu jaga hubungan keluarga, doa bersama. Cekel, cucu yo cucu, anak yo anak, ayo worship. Jaga hubungan suami istri harus bersih. Sampai maut memisahkan. Jangan sampai udah tua terus saudara kemudian ngelihat kayak seperti gilo gitu ya. Apalagi kena stroke, jangan ya. Ingat waktu kau berdiri di altar ngomong apa ya. Mungkin lain waktu kalau orang menikah kita rekam. Jadi begitu ada masalah kita kasihkan. Kamu ngomong apa kemarin? Punya uang gak punya uang ya kan. Sakit senang ya. Besok lagi direkam ya. Sampai maut. Side job. Melatih diri saudara. Mengembangkan diri. Bisa jahit. Bisa apa. Ditinggal mati bojo. Uripe senang. Apa-apa bisa tuh. Bikin telur asin bisa. Jahit bisa. Make up bisa. Kan dia gak lahir ceprot langsung bisa make up. Orang bisa bikin. Enggak, itu belajar semua. Saya kenal lah. Saya tahu teman-teman saya itu. Yang cara berpikirnya sangat luar biasa. Gak ada turunan jadi tukang rias. Gak usah turunan. Kau itu ada di jalan keberuntungan. Dan kalau keberuntungan yang Tuhan kasih untuk saudara, itu bisa jadi apa saja. Bangkit berdiri saudara. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Yes Lord. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sudah fokus dulu untuk 8 jam ketiga ini, oke? Yang pertama harus ada waktu dengan Tuhan, setuju? Amin ya, fokus. Tangi tur waktumu dengan Tuhan. Firman, worship, dapatkan direction. Oke? Sudah itu, sinau. Belajar sesuatu, bikin resep. Kalau saudara suka di sosmed, ya saudara belajar. Bikin apa sekarang 10.000 gak apa-apa. Siapa tahu karena engkau sudah ada di jalan keberuntungan. Siapa tahu satu saat engkau jadi kayak orang yang beli rumahnya Hafid. Bejo saudara ya. Karena kita beruntung, kita tuh orang beruntung. Oke ya, amin. Siapa yang merindukan terobosan dalam hidupnya? Siapa yang bilang, Tuhan
Aku itu door prize aja nggak pernah dapet. Saya itu sajaknya door prize itu udah tahu dapat loh saudara. Seingat saya. Tapi ada sebuah keberuntungan tadi malam. Ada orang merayakan ulang tahunnya. Saya dibilangin, Bu sudah 5 kali aku ulang tahun gak pernah bisa datang. Kali ini harus datang, kalau enggak saya enggak ke gereja. Saya pergi pas acaranya, door prize, tahu enggak? Keluarnya apa? Emas. Emas 0, berapa 5% itu loh. Itu kan juga duit. Itu namanya keberuntungan. Ada yang mau emas itu? Call me. Itu juga bejo. Karena setahu saya jarang sekali dapat door prize. Tapi kali itu cuman syaratnya adalah chat yang ulang tahun bilang selamat ulang tahun. Kan HP di tangan, selamat ulang tahun nih punya saya masuk nomor 1. Namanya orang sudah hidup di jalur keberuntungan. Keberuntungan selalu ada ya. Amin, amin. Ya, oke saudara bisa angkat tangan, saya berdoa untuk saudara. Lama sekali menunggu keberuntungan, rasanya tuh kok tidak ada terobosan. Tapi saudara sudah ada di jalurnya. Saudara adalah anak Tuhan. Saudara miliki Yesus itu keberuntungan. Mungkin yang saudara perlu lakukan adalah follow firman Tuhan. Saudara jadi followernya siapa di Instagram? Saudara harus follow Yesus. Say yes, follow Yesus. Saudara follow seseorang di IG. Setiap saudara buka IG, orang itu pasti posting sesuatu saudara tahu. Say yes, follow Jesus. Setiap kali saudara bangun pagi, Yesus mau ngomong sesuatu saudara tahu. Oke. Bapa, hamba berhenti berbicara, biarlah roh Tuhan meneguhkan kami. Tuhan, aku percaya bahwa kami sudah ada di jalan keberuntungan. Kalau kami mau hati-hati bertindak sesuai dengan Alkitab, maka kemanapun kami pergi, kami berhasil dan kami selalu beruntung. Tolong kami untuk membagi waktu kami dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita lihat pengumuman. Ada acara untuk Harnas Sekolah Minggu. Tanggal 28 jam 3 sore. Silakan bawa anak-anak. Dan anak-anak bisa bergabung di acara ini. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami tidak kekurangan satu apapun yang baik. Apabila kami memperhatikan firman-Mu dan kami bertindak hati-hati ngikutin apa yang Engkau firmankan. Kami pasti beruntung, kami selalu berhasil. Dalam nama Yesus. Apa lagunya? Yang tak mungkin bagiku semua mungkin. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawab hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Mari berdiri bersama-sama. Itu yang Kau sediakan bagiku. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan rasa puji syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada siang ini ya Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan.
benih firman yang Tuhan telah Tuhan berikan menjadi bertumbuh subur di dalam kehidupan kami. Hidup kami menjadi kitab terbuka yang baik dibaca oleh orang-orang yang belum mengenal Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Berkatilah pula ya Tuhan, Gembala kami, Pastor Sarah Antoni ya Tuhan, yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa dan urapan-Mu senantiasa menyertai di dalam pelayanannya ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Datang di tempat ini menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Suami dan anak-anaknya Tuhan juga senantiasa yang akan memelihara dan menjaganya ya Tuhan. Kami juga melepaskan berkat ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan sertai dan Tuhan jaga pemerintahan di bawah Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga mereka menyelesaikan tugas pemerintahannya ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Pergantian kepemimpinan nasional dapat berjalan dengan baik dan kondusif ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memilih pemimpin yang terbaik untuk membawa bangsa ini semakin maju dan baik ya Tuhan. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu ya Tuhan yang saat ini sedang mengalami persoalan di dalam kehidupan rumah tangganya. Usaha pekerjaannya, studinya maupun sakit penyakit. Tuhan lawat dan Tuhan jamah. Sehingga pemulihan terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh bersukacita karena kuasa dan penyertaan-Mu nyata di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.